Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kushana Rahmi, MPSI Psikolog, selaku dosen mata kuliah Psikologi Klinis, beserta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Psychological Security. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Laura Netania Sidabutar, kedua ada Mutia Rashida, ketiga ada Cindy Tri Evelia, dan yang keempat ada Widi Sri Astukti Espakbahan. Pembahasan yang pertama yaitu apa sih psychological security atau dalam bahasa Indonesianya keamanan psikologis, yaitu berarti keadaan lingkungan yang bebas dari pengaruh yang mengancam atau informasi negatif dan efek psikologis, manipulasi, dan lain-lain, atau perlindungan dari pengaruh negatif, stabilitas, kemampuan fungsi beradaptasi, kesadaran diri positif seseorang, emosional, intelektual, kesejahteraan pribadi, dan sosial dalam kondisi kehidupan tertentu. Psikologi keamanan menurut para ahli. Yang pertama, konstruk keamanan psikologis dikembangkan untuk menjelaskan perilaku orang-orang secara aktif, berorientasi pada pembelajaran dan inovasi sosial dan lingkungan. Yang kedua, secara eksplisit menyatakan bahwa keamanan psikologis menggambarkan persepsi orang tentang konsekuensi dari kerumitan dalam hubungan interpersonal di lingkungan sosial tertentu, misalnya dalam tempat kerja. Itu adalah penelitian organisasi yang mengidentifikasi keamanan psikologis sebagai hal yang penting dalam faktor pemahaman kerja tim, pembelajaran organisasi, dan lain-lain. 3 faktor utama dalam psychological security. Yang pertama, seseorang harus memperhatikan psikologi aktivitas aman yang mempelajari seseorang dalam situasi ekstrim, darurat, dan krisis, di mana faktor manusia dalam keselamatan hidup diperhitungkan. Yang kedua, keamanan psikologis lingkungan, di mana objek kajiannya adalah ruang aktual lingkungan manusia, dan subjek adalah subjek spasial, sosial, informasi, dan karakteristik lain dari lingkungan yang dapat mempengaruhi jiwa dan perilaku manusia. Yang ketiga, arah ketiga dapat ditetapkan sebagai subjektif, di mana keadaan psikologis dari individu ditentukan melalui gambaran subjektif tentang dunia, keamanan, kesiapan, pengalaman, keadaan, kesadaran, kualitas kepribadian, memungkinkan untuk mengatasi bahaya, untuk tahan terhadap pengaruh negatif, untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu secara keseluruhan. Psikologi keamanan. Psikologi keamanan atau psychological security saat ini jelas dapat diperlakukan sebagai sistem pengetahuan yang relatif berkelanjutan, koheren, dan holistik yang mengintegrasikan lapisan yang paling relevan dari kognisi modern. Keamanan psikologis juga mencakup konstruksi konatif, kognitif, dan emosional yang memungkinkan untuk memperlakukan keamanan sebagai fenomena psikologis dengan struktur standar. Oleh karena itu, keamanan dapat digambarkan sebagai keadaan batin kedamaian, kepercayaan diri, sikap positif, kepercayaan, kesejahteraan subjektif, keterbukaan, dan relaksasi. Security and Psychological Well-being, yang artinya keamanan dan kesejahteraan psikologis. Keamanan dan kesejahteraan psikologis adalah konsep yang terdiri dari sejumlah faktor, dan yang pertama adalah subjektivitas. Konsep-konsep ini termasuk dalam konstruksi seperti kepercayaan dan perasaan lainnya yang tertanam dalam pikiran manusia. Ini berarti bahwa orang atau anggota kelompok tertentu, seperti kelompok etnis atau perwakilan nasional, merasakan keamanan dan kesejahteraan melalui lensa pengalaman pribadi mereka, atau dari perspektif kelompok mereka dan sistemnya. Keamanan dan kesejahteraan psikologis adalah konsep yang terdiri dari sejumlah faktor objektif dan subjektif. Kesempatan untuk mempelajari dan mengukurnya merupakan suatu sumber informasi penting bagi masyarakat. Kesepakatan studi keamanan dan kesejahteraan dengan mata pelajaran.
Yang pertama, faktor keamanan internal dan eksternal. Yang kedua, jaminan ekonomi, ekologi, dan sosial. Yang ketiga, ancaman terhadap budaya dan keamanan publik. Yang terakhir, perlindungan keanekaragaman budaya. Faktor berikutnya yang mengikat keamanan dan kesejahteraan sebagai fenomena sosiopsikologis adalah identitas. Dalam konteks ini, persepsi keamanan dan subjektif kesejahteraan dapat memengaruhi keyakinan sosial dan berfungsi sebagai faktor yang menentukan tindakan sosial. Selanjutnya ada keterkaitan konsep psychological security and well-being dalam psikologi klinis. Arsitektur kesejahteraan psikologis pada tingkat yang lebih besar didefinisikan dan dikondisikan oleh konfigurasi migrasi hubungan biner. Karena dalam kerangka ini, kesesuaian persepsi secara bersamaan menyatukan seluruh karakteristik dan fenomena yang beragam dan kontradiktif. Artinya, konsistensi persepsi kesejahteraanlah yang berperan sebagai prasyarat dan dasar di mana konstruksi diperlukan untuk berfungsinya kepribadian secara normal dan keamanan psikologisnya bertumpu. Selama beberapa dekade terakhir, gagasan tentang kesejahteraan telah digunakan secara akademis secara umum, memberikan landasan teoretis untuk wawasan tentang kesehatan. Pada intinya, tingkat kesejahteraan yang baik berarti memperpanjang lingkup kesehatan fisik, namun tidak hanya aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Selain itu, adanya tolak ukur seperti kesejahteraan menciptakan ruang konseptual interaksi antara subjektif dan perkiraan objektif. Keamanan sebagai fenomena sosial budaya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan mengintegrasikan banyak aspek realitas sosial, yang masing-masing penting baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Telah ditunjukkan bahwa ada keinginan dan kebutuhan universal tertentu yang dinilai oleh semua budaya dan masyarakat sebagai hal yang esensial untuk memberikan kualitas hidup yang tinggi. Salah satu universal tersebut adalah kebutuhan akan keamanan. Akibatnya, status keamanan masyarakat dalam suatu masyarakat secara langsung tergantung pada proses yang terjadi di masyarakat secara keseluruhan. Dan keinginan akan keamanan dan kebutuhan akan keamanan bertindak sebagai stimulator perubahan sosial yang kuat. Telah terbukti bahwa penguatan keamanan psikologis masyarakat adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan berbagai kategori orang. Telah ditunjukkan bahwa semua aspek perilaku manusia di semua bidang kehidupan dapat ditafsirkan dalam konteks rasa aman. Dan dalam banyak kasus, akan rasa amanlah yang memandu tindakan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.